Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raja SN Perlindungan Segala akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Raja SN Perlindungan Segala. Saya lahir di Rantau Prapat pada tanggal 31 Juli 1999 dan saya adalah mahasiswa Tarbiyah Pendidikan Biologi Liting 18. Adapun tujuan saya kuliah di UIN Araniri adalah saya ingin menjadi guru. Itu salah satu cita-cita kecil saya. Itu adalah tujuan saya kuliah di UIN Araniri. Kenapa saya bisa masuk di UIN Araniri atau saya kuliah di UIN Araniri? Adalah itu karena bertepatan saya itu dapat undangan atau ada jalur namanya Span Petikin. Jadi jalur undangan. Kemudian sekolah saya kebetulan ada diterima Span Petikin, ada beberapa mahasiswa, termasuk saya lah pada masanya. Jadi di Span Petikin pun saya memilih di Banda Aceh ini karena menurut saya itu menantang. Pada awalnya eh, karena kalau di Medan itu kan apa namanya, banyak mahasiswa atau banyak kawan-kawan kalau di Medan. Jadi saya lebih menantang lah, makanya saya di Aceh karena di Aceh tidak ada kawan-kawan saya, jadi mencoba hal baru lah. Itu sejarah singkatnya saya memilih Span Petikin di Winarniri di Banda Aceh. Kemudian pengalaman pengalaman untuk menjadi guru. Di sini kebetulan pada saat saya semester satu, yang pertama, alhamdulillah setelah saya sampai di Banda Aceh, saya itu mendapatkan rumah yang namanya Darsane, atau kalau orang-orang Banda Aceh ini bilang adalah rumah Turki atau rumah subsidi dari Turki atau rumah yang khusus orang-orang mahasiswa yang betul-betul ingin kuliah. Jadi secara singkat, alhamdulillah di semester satu saya berada di rumah berada di rumah Darsani tersebut. Kemudian selang beberapa bulan saya berada di rumah Darsani menetap. Mungkin kalau di situ kita bilang ada namanya Abi. Abi ini kalau bahasa Indonesianya abang gitu. Tapi kalau orang Turki kan manggilnya Abi. Jadi setelah mungkin Abi itu melihat beberapa sifat saya, mungkin karena ulet dan sebagainya, saya ditawarkan beasiswa namanya Fatih Bilingual School. Itu beasiswa saya menjadi pembina asrama sekaligus saya ngajar di Fatih Bilingual School. Ada lampirannya. Nah, jadi ini maaf basah, Bu. Ini apa namanya? Surat perjanjian pengangkatan pembinaan asrama Fatih Bilingual School. Ah, ini ya suratnya. Kemudian ini ada tanda tangannya. Ini lampirannya. Sebenarnya Bu, saya mau menunjukkan ada beberapa foto saya di apa namanya di Fatih, tapi kebetulan karena terhapus reset HP, jadi semua terhapus. Jadi alhamdulillah Bu, pengalaman saya yang pertama basic menjadi guru adalah saya diterima beasiswa di Fatih Bilingual School. Alhamdulillah situ saya menjadi pembina asrama sekaligus saya ngajar. Di situ Bu saya ngajar kurang lebih 4 bulan. Saya ngajar biologi Bu. Ngajar biologi lah, bukan hanya biologi aja, mungkin pengetahuan umum. Kadang-kadang Bu saya cerita pengalaman saya yang pesantren. Kebetulan Bu, alhamdulillah saya basic pesantren Bu. Setelah itu bulan demi bulan, 4 bulan saya di Fatih, saya akhirnya resign atau mengundurkan diri dengan pertimbangan berat karena kebetulan Bu saya itu kan berada di Fatih di Lamlagang. Itu semester satu Bu. Di Lamlagang kan jauh. Perkiraan estimasi kalau naik kereta Bu setengah jam. Biasa normal setengah jam. Jadi kebetulan pas semester satu itu kan Bu banyak lab. Ada banyak biologi umum, terus apa namanya? Biologi umum, terus kimia dasar, terus fisika dasar dan lain sebagainya. Dan
disertai dengan banyaknya laporan dulu semester 1 Bu. Jadi dengan pertimbangan berat, saya rasa pun mental saya down Bu. Dalam artian tenaga saya banyak terkuras. Setelah saya pulang kuliah, kemudian saya ngajar, dan itu terus 4 bulan non-stop. Bahkan hari Minggu pun seharusnya itu jatah saya libur, tapi karena saya berkewajiban untuk membina anak-anak di asrama, maka saya mau tidak mau harus mengikuti kegiatan yang telah ditentukan atau yang telah terstrukturkan. Ya, alhamdulillah itu basic saya untuk menjadi guru salah satunya. Kemudian Bu, alhamdulillah yang kedua adalah alhamdulillah saya menjadi juara 1 debat lingkungan 2018 dulu yang diadakan UINAR sendiri Bu. Per kelompok, satu kelompok itu terdiri dari tiga orang. Ada beberapa mahasiswa dari biologi Bu. Itu eventnya biofair Bu. Alhamdulillah kami ada 3 orang, saya dengan 2 kawan mendapatkan juara 1. Jadi di debat lingkungan itu banyaklah berbagai hal. Di situ menurut saya Bu, sebagai guru kita harus bisa berpikir kritis. Dalam artian, alhamdulillah juara 1 ini membuktikan bahwasannya banyak argumentasi yang harus dipaparkan secara ilmiah dan secara terstruktur. Alhamdulillah saya menang Bu, bersama tim juara 1. Itu untuk pengalaman saya untuk menjadi guru. Kemudian alhamdulillah pada pengalaman itu banyak juga Bu, saya mendapat ilmu tambahan mulai dari Pak Muslik sebagai dewan juri, memaparkan bahwasannya ini harus lebih terperincikan lagi. Kalau membuat data itu harus lebih up to date, kalau bisa data-data terkini ya, jangan data-data yang tahun 1900-an dan lain-lain sebagainya, karena ilmu pengetahuan ini berkembang. Selanjutnya hasil karya. Di sini Bu, saya sudah membuat styrofoam. Styrofoam ini ada 4. Ini adalah siklus biogeokimia. Di sini ada siklus oksigen, ada siklus nitrogen, ada siklus fosfor, ada siklus sulfur atau belerang. Kenapa saya membuat media styrofoam menggunakan tempelan seperti ini? Styrofoam, kertas dan ditempel. Ini secara sederhana Bu, untuk lebih memudahkannya. Kenapa membuat gambar? Biar lebih mudah dipahami oleh siswa-siswa yang akan saya ajarkan. Dengan adanya gambar ini, secara jelas kan terperinci sini Bu, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini lebih membuat imajinasi atau nalar siswa berkembang dan dapat cepat dipahami. Ini Bu, hasil karya yang saya buat styrofoam menggunakan kertas yang ditempelkan. Gini hasilnya Bu, ada 4. Kemudian selanjutnya ialah mata kuliah yang susah dipahami dan berikan penjelasannya. Kalau boleh jujur secara pribadi Bu, mata kuliah yang menurut saya pribadi susah dipahami adalah mata kuliah genetika Bu. Mengapa genetika? Karena menurut saya Bu, ya kan genetika secara singkat adalah pewarisan sifat. Tapi ada beberapa hal yang tidak saya pahami Bu. Misalnya kalau A besar, A kecil, B besar, B kecil, itu kalau menurut pengalaman pribadi Parlin Bu, pengalaman pribadi saya lucu gitu Bu. Saya A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan tingkat rasio misalnya Bu. Misalnya buah mangga, lonjong, masam disilangkan dengan gini, berapakah hasilnya? Dan itu menurut saya Bu, kalau secara pemahaman saya Bu, itu mungkin nalar saya kurang dalam genetika Bu, terutama mungkin dalam menghitung-hitung Bu. Misalnya berapa persentase, berapa rasionya, berapa perbandingannya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan yang genetika itu belum lagi tentang kita masuk tentang pembelahan yang dimana misalnya 2 pangkat N pangkat 3, ada rumus-rumus itu Bu. Mungkin di situ kelemahan saya tentang genetika, materi genetika itu Bu. Baik, adapun sekian pemaparan dari saya mengenai portofolio, mengenai nama, asal, tujuan kuliah, terus pengalaman untuk menjadi guru.
hasil karya yang saya buat untuk materi presentasi yang diberikan untuk siswa. Saya berupa styrofoam yang kemudian ditempelkan gambar agar lebih mudah dipahami. Dan MK yang menurut saya susah dipahami adalah genetika. Baik, sekian dari saya Bu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Raja Izan Pernulan segala. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.